Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah, ini Akhlaq lil Banin jilid 3 masih mukaddimah. Mukaddimah ini panjang sampai 12 poin, ini poin ke-6. Wa qala hakimun, berkatalah oleh seorang ahli hikmah. Hakim ini seorang yang bijaksana. Fi sa'atil akhlaqi kunuzul arzak. Sabit dalam kelapangan akhlak itu kunuzul arzak, ada gudang-gudang rizki. Artinya maksudnya orang yang berakhlak baik itu mudah rizkinya. Dalam akhlak yang baik itu tersembunyinya rizki yang banyak. Ini mudah dipahami. Artinya suka menolong itu akhlak yang baik. Kita suka menolong, kita akan ditolong. Nah, akhlak yang baik memudahkan orang lain, memberi kemudahan kepada orang lain, itu akan mendatangkan rezeki yang banyak. Itulah akhlak. Wa qala akhar, berkatalah oleh hakim yang lain, oleh seorang orang bijak yang lain. Apa katanya? Man sa'a khuluquhu dhaqa rizquhu. Barang siapa yang buruklah akhlaknya, itu niscaya sempitlah rezekinya. Wa azzaba nafsahu, dan sungguh menyiksa ia akan dirinya. Orang yang buruk akhlaknya, sempit rezekinya, dan dia akan semacam menyiksa diri sendiri. Faya'ishu da'iman ma'an nasi fi fitanin wa adawatin wa munaza'atin wa khusumah. Faya'ishu da'iman, maka akan hidup ia selama-lama ma'an nas, bersama manusia, fi fitanin, dalam berbagai macam fitnah, wa adawatin, permusuhan, wa munaza'atin, percekcokan, wa khusumatin, dan permusuhan. Orang yang buruk akhlak selalu akan kacau dengan orang lain, bermusuh, bersiteru, berantem, dan banyak lagi. Wa tadhiqu bihil ardu bima rahubat, dan sempitlah dengan sebab buruknya akhlak tadi oleh bumi, bima rahubat, dengan apa yang luas ianya bumi. Bima rahubat maksudnya birahbiha, dengan sebab dengan lapang, begini lapangnya bumi, orang yang buruk akhlak itu bumi terasa sempit. Ketika kita bermasalah dengan orang lain, keluar rumah aja malas, kemana-mana malas, takut ketemu dia. Jadi bumi yang luas terasa jadi sempit kalau buruknya akhlak. Kama qala syair, sebagaimana telah berkatalah oleh seorang pensyair. Apa katanya? La'amruka ma dhakat biladun bi ahliha, la'amruka, sungguh bermula umurmu itu. La'amruka ini orang Arab menggunakannya untuk sumpah, semacam penguatan. La'amruka, sungguh bermula umurmu itu, ma dhakat biladun, tidak sempitlah oleh satu negeri, bi ahliha, dengan sebab penduduknya negeri. Negeri walaupun sangat banyak penduduknya tidak akan menyebabkan bumi ini terasa sempit. Walakin akhlaqar rijali tudhiq, tetapi akhlaknya lelaki-lelaki itu membuat sempit ianya bumi. Yang membuat bumi ini terasa sempit yaitu akhlak orang-orang, akhlak buruknya orang-orang membuat bumi ini jadi sempit. Wa qala akhar, dan berkatalah oleh seorang pensyair yang lain, idza lam tatasi akhlaqu qaumin, apabila tidak lapanglah oleh akhlak satu kaum, tadhiqu bihim fasihatul bilad, niscaya terasa sempitlah dengan sebab mereka oleh lapangnya bumi, lapangnya negeri. Bila akhlak satu masyarakat tidak lagi lapang, tidak lagi baik, maka bumi yang luas ini akan jadi sempit. Wa qala amirus syu'ara Syauqi, berkatalah oleh amirnya para tukang syair, yaitu Asy-Syauqi. Yang Syauqi ini ahli syair Arab, orang belakangan ini masih. Apa kata beliau? Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Wa innama, hanya saja al umamu akhlak, hanya saja bermula segala umat-umat itu akhlak, ma baqiyat, selama ada ianya akhlak. Artinya umat ini akan ada selama akhlaknya ada. Umat ini akan maju selama semuanya menjaga akhlak. Fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Maka sesungguhnya mereka
Zahabat akhlaku ini fa in humu, maksudnya fa in zahabat akhlakuhum. Ini syair bebas. Maka jika pergilah akhlak mereka, zahabu, hilang pula mereka umat. Artinya umat ini akan runtuh ketika akhlaknya runtuh. Bahasa mudahnya, umat ini akan ada selama akhlaknya ada. Bila mereka kehilangan akhlak, maka satu bangsa itu pun akan hancur berantakan. Wa qala aydan, berkata ianya Syauqi pula, walaysa bi'amirin bunyanu qaumin idza kanat nufusuhum kharaba. Walaysa bi'amirin bunyan, dan tidaklah, walaysa bunyanu ini isim laisa, tidaklah bangunan satu kaum itu bi'amirin, itu yang bisa memakmurkan satu negeri. Idza kanat nufusuhum kharaba, bila adalah jiwa-jiwa mereka itu rusak, kharaba rusak. Sebenarnya yang membuat maju satu negeri itu bukan bangunannya, bila jiwa-jiwa mereka hancur. Tapi justru jiwa dulu yang harus dibangun, kemudian baru membangun yang lain. Bangunlah, kan ada dalam ragu ya, jiwaku, bangunlah ragaku. Jiwa dulu, akhlak dulu yang harus kita bangun. 7. Faharis ghayatul hirsi ala iktisabil akhlaqil hasanah. Maka faharis itu semacam rakuslah kamu. Bahasa lainnya apa ya? Faharis, maka hendalah engkau bersungguh-sungguh. Ghayatul harsi, akan setinggi-tinggi kesungguhan. Ala iktisabil akhlaqil hasanah, untuk mendapatkan akhlak-akhlak yang hasan, yang bagus. Litas ada biha, supaya engkau bahagia dengan akhlak yang bagus, fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan di dalam akhirat. Kita harus berusaha sesungguh-sungguhnya untuk memiliki akhlak yang baik. Wa fil hadis, dalam satu hadis, inna hadhil akhlaqa minallah, sesungguhnya ini akhlak itu dari Allah. Faman aradallahu bi khairan manahu khuluqan hasana, maka barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengannya akan kebaikan, manahahu, niscaya memberikan ya Allah akan akhlak yang baik. Wa man arada bihi su'an, barang siapa yang menghendaki ya Allah dengannya orang akan keburukan, manahahu, niscaya memberikan ya Allah akannya khuluqan sayyi'a, akan akhlak yang buruk. Jadi akhlak yang baik itu bisa jadi sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Ketika kita memiliki akhlak yang buruk, itu bisa jadi sebagai tanda Allah tidak menginginkan kebaikan untuk kita. Makanya hendaklah kita berusaha mendapatkan akhlak yang baik. Wa qala syairun Nili Hafizu Ibrahim. Berkata oleh syair Nil, seorang pensyair Mesir namanya Hafidz Ibrahim. Apa kata beliau? Fa idza rudiqta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul ardh. Maka bila diberi rezeki kepada engkau khaliqatan mahmudah, akan akhlak yang terpuji, faqad istafaka, maka sungguh telah memilih akan dirimu oleh muqassimul ardh, oleh yang membagikan segala rezeki. Jadi muqassimul ardh maksudnya Allah di sini. Ketika kita memiliki akhlak yang terpuji, itu sebagai tanda kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fannasu hadza hadduhu malun wa za ilmun wa zaka makarimul akhlak. Maka bermula manusia itu macam-macam. Maka bermula manusia itu hadza, bermula si ini, hadduhu, bahagiannya itu harta, wa za ilmun, si ini itu ilmu, dan si yang itu makarimul akhlak, kemuliaan akhlak. Orang macam-macam, pencariannya macam-macam, kebahagiaannya macam-macam. Ada yang fokusnya ke harta, ada yang ilmu, ada yang akhlak yang baik. 8. Wa'tani bitahdzibi akhlaqika aktsara mimma ta'tani bitahsilil ulumi wal ma'arif. Wa'tani, bersungguh-sungguhlah kamu, bitahdzibi akhlaqika, untuk mendidik akhlakmu, aksara, lebih banyak, mimma ta'tani, dari apa yang engkau sungguh-sungguh, bitahsilil ulum, untuk mendapatkan ilmu, wal ma'arif, dan pengetahuan. Jadi hendaklah kita lebih perhatian terhadap akhlak. Perhatian kita terhadap akhlak hendaklah lebih besar daripada kesungguhan kita mencari ilmu. Minimal ya bareng-bareng lah. Wa fil hadis, dalam satu hadis, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Sesungguhnya yang paling berat dari manusia nisbah siksa yaumal qiyamah, pada hari kiamat, itu alimun, seorang yang alim,
lam yanfa'hu, yang tidak memberi manfaat akannya oleh Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Orang alim yang ilmunya tidak bermanfaat kepadanya, itu manusia yang paling berat siksa pada hari kiamat. Kenapa tidak bermanfaat dengan ilmunya? Karena dia jahat, suka omong kotor, misalkan akhlaknya buruk, sehingga orang lari dari dirinya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya aja ilmunya tidak bermanfaat. Wa qala za'imu Misra sabiq Sa'du Zaghlul Basha. Berkatalah oleh Zaim Mesir, seorang pemimpin Mesir yang terdahulu, namanya Sa'du Zaghlul Basha. Apa katanya? Nahnu lasna muhtajina ila katsirin minal ilmi. Kita ini tidaklah butuh kepada kebanyakan ilmu. Nahnu lasna, bermula kita, itu lasna, tidaklah kita itu muhtajin, yang butuh, ila kasirin, kepada kebanyakan, minal ilmi, daripada ilmu. Kita tidak butuh kepada banyak ilmu. Walakinna muhtajuna ila kasirin minal akhlaqil fadilah. Tetapinya kita itu sangat butuh kepada banyak dari akhlak-akhlak yang fadilah, yang utama. Yang kita butuhkan sekarang bukan ilmu. Ilmu banyak orang yang berilmu, tapi yang kita butuhkan akhlak yang baik. Yang sedikit itu orang yang berakhlak. 9. Wa madza yanfa'uka ilmuka wa sarwatuka au jamalu saubika wa wajhika ma'a qubhi akhlaqika wa su'i adabik. Ini pertanyaan. Apa itu yang bisa memberi manfaat? Madza yanfa'uka ilmu? Apa yang memberi manfaat kepadamu oleh ilmumu? Apa yang bisa memberi manfaat kepadamu oleh ilmumu, wa sarwatuka, dan oleh kekayaanmu, au jamalu saubika, atau oleh kebagusan, kecantikan pakaianmu dan wajahmu, ma'a qubhi akhlaqika, bersama buruk akhlakmu, wa su'i adabika, dan buruk adabmu, buruknya adabmu. Apa yang bisa memberi manfaat kepada kita? Ilmu kita bisakah memberi manfaat kepada kita? Kekayaan kita bisakah memberi manfaat kepada kita? Gantengnya kita, cakepnya baju kita, kalau akhlak kita buruk, adab kita buruk, enggak ada. Orang melihat kita dari akhlaknya pertama, baru kemudian dari ilmu. Qala al-Mutanabbi, berkatalah oleh Mutanabbi, seorang pensyair zaman dulu, zaman jahiliyah, wa mal husnu fi wajhil fata syarfan lah. Tidaklah kebagusan dalam wajah seorang pemuda itu menunjukkan kemuliaan untuknya. Idza lam yakun fi fi'lihi wal khalaiki, apabila tidak ada ianya kebagusan dalam perbuatannya dan dalam akhlak. Bagus wajah doang tidak akan membuat seorang pemuda menjadi mulia bila akhlaknya, perbuatannya tidak bagus. Wa qala Di'bil, berkatalah oleh Di'bil, wa ma husnul wujuh lahum bizainin, tidaklah bagusnya wajah bagi mereka itu menjadi hiasan. Jadi bagusnya wajah, tampannya seseorang itu bukan hiasan untuk mereka. Idza kanat khalaiquhum qibaha, apabila adalah akhlak-akhlak mereka itu jelek kabeh. Bila akhlaknya buruk, gantengnya wajah tidak akan pernah menjadi hiasan seorang pemuda. 10. Panjang benar ini mukadimah. Wa bima tasurru qulubul aba'i min abnaihim, dengan apakah gembiralah oleh hati bapak-bapak daripada anak-anak mereka. Apa yang bisa membuat hati bapak kita bangga dan senang dari kita anaknya? Hal bikasratil ma'lumat, apakah dengan banyaknya pengetahuan? Wat tawasu'i fi ma'rifatil lughati ma'a fasadil akhlaqi wal adati wa idha'atis salawati wal wajibat. Apakah dengan banyaknya pengetahuan, wat tawasu', dengan luas pengetahuannya, dengan luas fi ma'rifatil lughat, dengan luas dalam memahami bahasa-bahasa, ma'a fasadil akhlaq, bersama rusaknya akhlak, wal adat, rusak kebiasaannya, wa idha'atis sholawat, bersama menyanyiakan salat-salat dan kewajiban-kewajiban. Kala tidak. Banyak pengetahuan, seorang anak yang pintar berbagai macam bahasa, bila akhlaknya rusak, kebiasaannya rusak, suka menyanyiakan salat dan kewajiban-kewajiban agama, tidak akan membuat orang tua itu bahagia. Inna awwala ma yukirru uyunahum wa yusliju sudurahum ayyarau auladahum mutamassikina biddin. Inna awwala, sesungguhnya awal ma, yukiru, yang membuat tenang ia akan mata-mata mereka orang tua. Wa yusliju sudurahum, membuat dingin ia akan dada-dada mereka. Adem, yusliju, salju, membuat adem ia akan dada-dada mereka para orang tua. Ayyarau,
bahwa melihat oleh mereka akan anak-anak mereka mutamassikin, anak mereka berpegang dengan agama, ta'i'in, taat mereka, mungkadin, tunduk patuh mereka kepada agama, ya'rifuna rabbahum, mengenal oleh mereka akan Tuhan mereka, wa nabiyahum, dan nabi mereka, wa ya'rifuna hukukal ubuwah, dan mengenal oleh mereka akan hak-hak orang tua, wal insaniyah, dan hak-hak kemanusiaan. Inilah hal pertama yang bisa membuat orang tua menjadi tenang, bahagia, adem dada mereka ketika mereka melihat anak-anak mereka berpegang kepada agama, taat, tunduk patuh, mengenal Tuhan mereka, mengenal nabi mereka, mengenal hak orang tua dan hak kemanusiaan. Wa yaqumuna biwajibatihim nahwa kulli ahadin, dan melaksanakan oleh mereka dengan semua kewajiban-kewajiban mereka nahwa kulli ahadin, terhadap siapapun. Wa yastati'una ayyamfa'u anfusahum qabla ahlihim wa qaumihim, dan mampu memberi manfaat oleh mereka. Wa yastati'un, dan mampu mereka ayyanfa'u, bahwa memberi manfaat oleh mereka anfusahum, akan diri mereka, qabla ahlihim, sebelum keluarga mereka, wa qaumihim, dan sebelum masyarakat mereka. Nah, itulah yang membuat orang tua bahagia. Summa tabtahiju nufusul abai ba'da dzalik. Summa tabtahiju, kemudian gembira. Tabtahiju itu gembira, sukacita, bahagia banget. Summa tabtahiju, kemudian gembiralah oleh jiwa-jiwa bapak, ba'da dzalik, sesudah demikian, biru'yati afladhi akbadihim, dengan melihat buah dari hati mereka, muta'alimin, hal keadaan yang berpengetahuan, musakkafin, berbudaya, yafahamuna umurad dunya waddin, memahami mereka akan urusan-urusan dunia dan agama. Jadi ketika seorang anak itu sudah berakhlak, tahu sopan santun, mengenal Allah dan Nabi, mengenal hak-hak kemanusiaan, ketika itu seorang bapak akan lebih bahagia lagi ketika melihat buah hatinya, aflazi akbadihim, ketika mereka melihat buah hati mereka, muta'alimin, seorang yang pintar, berpengetahuan, musakkafin, berbudaya, yafhamun, mereka paham urusan dunia dan agama. Nah, itu tambahan 11. Karena itu fa'awid nafsakal akhlaqal hasanah min sigarik. Karena itu fa'awid, biasakan olehmu akan dirimu akan akhlak yang bagus, min sigarika, daripada kecilmu, litakuna sajiyatan wa tabi'atan laka fi kibarik. Litakuna, supaya ada ianya akhlak yang baik tersebut, sajiyah, menjadi sifat yang melekat, wa tabi'ah, menjadi satu tabiat bagi dirimu, fi kibarika, pada masa besarmu. Jadi dari kecil kita biasakan semuanya kebaikan, supaya kebaikan itu akan menjadi tabiat dan lengket dalam jiwa raga kita ketika kita besar. Kama qala hakimun, sebagaimana telah berkatalah oleh seorang yang bijak, man syabba ala syai'in syaba alaih, barang siapa yang muda ia terhadap sesuatu, niscaya tua ia di atasnya sesuatu. Artinya, barang siapa yang muda di atas sesuatu, ketika dari kecil kita melakukan itu, ketika tua pun kebiasaan itu susah untuk kita buang. Itu arti syaba. Syaba beruban. Man syabba, barang siapa yang tumbuh muda ia di atas sesuatu sifat, syaba, dia akan menjadi tua di atas hal itu. Wa amma idza ahmalta nafsaka hatta i'tadatil akhlaqur radi'ah faminas su'bi jiddan an taqbalat tahziba fi halatil kibar. Wa amma idza ahmalta, adapun apabila engkau biarkan nafsaka, dirimu, hatta i'tadat, hingga terbiasa ia akhlakar radi'ah, akhlakah kita baca, hatta i'tadat, hingga terbiasa ianya jiwa tadi akan akhlak yang buruk, faminas su'bi jiddan, maka termasuk sebahagian dari sukar banget, an taqbala, bahwa menerima ia akan pendidikan, tahzib, didikan, fi halatil kibar, pada ketika besar. Kalau dari kecil sudah biasa akhlak yang buruk, maka sangat susah sekali untuk merubah jiwa itu menjadi berakhlak baik ketika besarnya. Faminal ina'i riyadatul harami, maka sebahagian dari kesukaran, faminal ina'i, maka sebahagian dari kelelahan, riyadatul harami, itu mendidik orang tua. Orang yang sudah tua susah untuk dirubah. Wa minat ta'dzibi tahdzibuz zib, dan sebahagian dari siksa itu mendidik serigala. Zib, serigala. Jadi serigala itu tidak mudah untuk diajari.
Artinya orang yang kehilangan akhlak itu semacam jadi serigala dia liar. Jadi susah untuk dididik. Hewan yang susah untuk dididik diajari ya serigala. Wa qala al-Busiri rahimahullah, berkatalah oleh Imam Al-Busiri rahimahullah, beliau berkata ini dalam kasidah Burdah, wan nafsu kat tifliin tuhmil wan nafsu kat tifliin tuhmil hush gimana? Wan nafsu kat tifliin tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftinhu yam fatimi. Enggak bisa iramanya. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftinhu yan fatimi. Artinya begini. Wan nafsu, dan bermula nafsu itu katifli seperti anak kecil. Nafsu itu seperti anak kecil. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Jika engkau biarkan akannya nafsu syabba, dan bermula nafsu itu seperti anak kecil. In tuhmilhu, jika engkau biarkan akannya anak kecil, syabba ala hubbir radha, niscaya menjadi gede ya, syabba menjadi muda ya, ala hubbir radha, kepada mencintai menyusui. Maksudnya begini, anak kecil itu disusui. Tapi kalau susu itu tidak kita pisah-pisahkan, dia sampai umur 3, 4, 5 tahun masih betah menyusu. Begitu juga nafsu, bila kita biarkan, kita ikuti terus sampai kita tua, dia akan mengikuti terus. Wa in taftinhu yang fatimu. Wa in taftimhu, dan jika engkau pisahkan akannya si anak kecil tadi, kita pisahkan dari susu 6 bulan sudah kita ceraikan dari susu ibunya. Yang fatimu, niscaya bisa menerima, terpisah ya. Dia akan menerima juga. Apa bahasanya ya? Ketika seorang anak itu pengen dipisahkan dari susu ibunya. Kalau 6 bulan juga dia siap ganti dengan susu yang lain. Tapi kalau kita biarkan sampai 2 tahun juga, makin lama makin susah untuk dipisahkan dengan susu ibunya, karena dia sudah terikat banget. Begitu juga nafsu kita. Wa huna uqaddimu ilaikal juz' as-salisa min kitabil akhlaqil banin. Dan di sini uqaddimu ilaika, aku hadiahkan kepadamu, aku hidangkan kepadamu, kata musannif, akan juzuk yang ketiga daripada kitab Akhlaq lil Banin. Rajan fika husna iqbali ala mutala'ati. Saya, hal keadaan saya itu yang mengharapkan kepadamu husna iqbal, akan bagus dalam menerima, ala mutala'ati, untuk memutalaahnya, mempelajarinya. Wasidqa azimatin alal amali, dan jujur tekadmu alal amali, untuk mengamalkan bima fihi, dengan apa yang ada dalamnya. Ini juzuk yang ketiga. Kama sana'ta dzalika bi juz'aihil awwali wassani, sebagaimana apa yang engkau buat akan demikian dengan 2 juzuknya kitab, juzuk yang pertama dan yang kedua. Artinya beliau mengharapkan kita menerima kitab ini, membaca dan mengamalkannya sebagaimana kita telah mempelajari 2 juzuk sebelumnya. Wa bidzalika insyaallah taala yatahadzabu khuluquk. Dengan demikian insyaallah taala yatahazzabu, akan terdidiklah oleh akhlakmu. Wa yatibu aishuka, dan akan baiklah oleh hidupmu. Wa taslamu min fitaniz zaman, dan engkau akan selamat dari fitnah-fitnah zaman ini. Wa awanis syaitan, dan engkau selamat daripada tentara-tentara syaitan. Wa tanalu ridha rahman, dan engkau akan mendapatkan ridha ar-rahman, ridha Allah. Wallahul musta'an, Allah itulah tempat memohon segala bantuan. Al-muallif, tertanda pengarang, Syekh Umar Baraja. Jadi sampai di sini saya hanya bisa membacakan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah pelan-pelan sampai juzuk ketiga ini khatam, dan kita lanjutkan dengan juzuk keempat. Jadi Akhlaq lil Banin semuanya ada 4 jilid. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.